Yang kami hormati Bapak dan Ibu Haji Habib Surenggani, yang kami hormati pula para Ustadz, Pak Muzaini, Pak Rosin, Pak Effendi, dan yang lain-lain, serta Bapak dan Ibu-Ibu, baik dari RT 06 sendiri maupun undangan dari RT yang lain. Nampaknya ini ada RT yang lain juga yang kami hormati pula, dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya serta izinnya, kita semua dapat bersilaturahim, dapat berkumpul di dalamnya Bapak Haji Hadirin Surenggani ini dalam rangka memperingati 7 hari wafatnya ibunda dari Ibu Hajah Zulaiha, Ibu Hadirin Surenggani, yang dipanggil Allah beberapa hari yang lalu. Tidak ada lain dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga almarhumah Ibu Hajah Zainul dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan segala kekhilafan dan dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau dikubur sudah mendapatkan nikmat kubur, dan hingga nanti pada gilirannya pada akhirnya mendapatkan nikmat yang merupakan kenikmatan puncak, yang merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman, yakni surga Jannatul Ma'in. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak yang saya muliakan, tadi saya sampaikan bahwa pertemuan seperti ini ya memang betul-betul karena merupakan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama saya itu kemarin, saya hari Jumat itu mestinya merencanakan hadir di pengajian 40 harinya Ibunda Ibu Khalimah, ya. Tapi hari Jumat itu pula saya ada teman di Pati yang bapaknya wafat, kemudian saya takziah ke sana. Kalau rencana gitu ya mestinya bisa pulang. Rencananya itu jenazah dimakamkan jam 4 sore. Saya bayangkan kalau 4 sore itu ya pulang sampai dinarian lagi yo nyandak gitulah ya. Nggak tahunya pleset. Ya. Jenazahnya itu baru sampai di Pati itu maghrib. Kita tuh mau pulang dulu ya nggak enak, ya, niatnya mau takziah, akhirnya nunggu sampai maghrib. Kemudian kita sholat, kita tidak bisa menunggu dimakamkan, sudah pulang. Jalan macet, bahkan di tol sini ini macetnya itu mulai dari keluar dari harus sedikit, jadi diri sudah macet Pak. Sehingga akhirnya sampai di rumah itu jam 10 malam pukul 5. 10 malam lebih kayaknya itu, sehingga tidak bisa. Itulah sebabnya maka Allah itu dengan sangat indah ya, mengajarkan kepada kita, kalau kita punya rencana itu tidak boleh mengatakan aku harus begini besok, akan begini besok, tidak boleh. Selalu harus mengatakan insya Allah. Allah dalam Al-Quran mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu sekali-kali mengatakan aku akan berbuat begini besok. Tidak boleh seperti itu. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Itulah makanya kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan insya Allah itu.
Jadi kalau ada apapun sudah rencana, kita katakan insya Allah. Tapi insya Allah itu betul-betul insya Allah yang kita sadari, karena segala sesuatu bergantung pada Allah tadi itu, bukan apa namanya, insya Allah yang kemudian menjadi apa ya, ucapan basa-basi Arab mau nak ya Raima nih. Terus sekarang itu insya Allah kok menjadi seperti penulangan secara halus gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi insya Allah itu adalah kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa kita itu tidak bisa menentukan nasib kita sendiri, apalagi besok pagi itu tidak bisa itu, kecuali Allah yang menghendaki. Termasuk menurut saya, kita ini apa berani memastikan besok kita akan begini-begini, tidak bisa. Oh, bisa jadi besok pagi itu kita bangun, belum itu bangun, no. Bablas, so. Ada apa Bu ya? Yang tidur itu tidak bangun terusnya bablas. Ada enggak? Ada. Ini bukan menakut-nakuti loh ya. Ya mudah-mudahan ya apapun nanti yang terjadi pada kita itu yang terbaik dari kita, mudah-mudahan ya suatu ketika kalau kita dipanggil Allah itu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan saya untuk menyampaikan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kemarin, sehingga dengan diterimanya ibadah kita itu insya Allah kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah. Amin. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pribadi saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan di dalam berhubungan dengan Bapak dan Ibu semuanya, ya, terutama sekali atas nama takmir. Ya. Saya juga menyampaikan mohon maaf yang sebesarnya apabila di dalam melayani Bapak-bapak dan Ibu selaku jamaah itu ada banyak kekurangan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Ibu Zainah, Ibu Zaitun, keliru sampai 3 kali. Ibu Zainun, ibunya Ibunda Hajah Zulaikha ini wafat dalam usia yang cukup panjang, 84 tahun. Nah mudah-mudahan Ibu Zainun ini termasuk golongan orang sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya. Jadi panjang umurnya dan baik amalnya. Terus nuwun sewu Bapak dan Ibu-ibu, ya. Kalau kita ulang tahun itu seringkali kita menyanyi bersama-sama panjang umurnya. Panjang umurnya itu baru koma sebenarnya, itu baru sebagian saja, itu jangan berhenti. Ya. Sebab apa? Kalau hanya panjang umur tok, lalu tidak baik amalnya itu ya malah rugi, malah bisa sejelek-jelek manusia malahan itu. Ya. Jadi panjang umurnya, yang baik amalnya itu ya baru lengkap. Kalau panjang umur tok, sekali lagi kalau tidak baik amalnya ya kita akan merugi. Oleh karena itu doa kita itu ya selalu ya dipanjangkan umur, tapi dalam keadaan yang tadi itu baik, sehingga kapanpun kita dipanggil itu dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang memang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa kita itu kan selalu Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya, kapanpun nanti kalau engkau manggil kami itu dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah
dari wafat yang su'ul khotimah. Husnul khotimah itu baik akhirnya, kalau su'ul khotimah itu jelek akhirnya. Nah, tentu saja memang yang namanya doa ini ya jangan hanya berhenti pada doa. Ya. Saben hari berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Tapi kalau kemudian tidak pernah berusaha untuk menuju ke husnul khotimah, ya ini kalau menurut bahasa Pak Sorenggani itu biasanya itu untuk omong kosong itu. Ya, omong kosong. Makanya ya harus ada memang usaha untuk menjemput kematian yang husnul khotimah. Dulu saya sudah pernah menyampaikan di RT entah di rumah siapa dulu. Yang namanya kematian itu kan memang merupakan sunnatullah ya. Sesuatu yang pasti datang, tidak mungkin tidak. Ya. Kita hindari kayak apa, kita takut kayak apa. Ya. Kematian itu pasti akan menjumpai kita, akan menemui kita. Dalam Al-Quran bahasanya sangat bagus tuh. Digambarkan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musajjadah. Di mana saja kamu berada, maut itu akan menjemput kamu, menemui kamu meskipun kamu berlindung di balik bunker yang amat kokoh sekalipun. Ya. Dalam ayat yang sering dibaca Pak Fadil kalau hari Jumat itu, mengimami di masjid itu, ya, surat Jumat itu, ya, itu digambarkan Qul innal mautan dari tafsiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, kematian yang kamu semua itu lari dari kematian itu, takut dari kematian itu. Ingatlah kematian itu pasti akan menemui kamu. Nah, kalau sudah jelas pasti seperti itu ya. Kalau kita tadi sudah berdoa inna nas'aluka husnul khotimah itu ya. Ya memang harus berusaha menjemput itu dengan husnul khotimah. Ya. Harus dengan usaha memang. Ya. Jadi maaf ini saya menyebut pendapat seorang filosof ini kalau tadi Al-Qur'annya sudah ini ada seorang filosof ya. Tidak Muslim memang punya pendapat yang cukup bagus dalam masalah kematian. Ya. Namanya Martin Heidegger. Martin Heidegger itu membedakan kematian itu ada dua. Ya. Yang pertama itu matinya benda. Ya. Seperti matinya kambing, matinya kerbau, matinya pohon, matinya lampu, matinya radio, matinya kipas angin itu. Itu mati yang mati begitu saja. Tidak bisa direkayasa, tidak bisa direncanakan. Ya sudah mati begitu saja. Nah, yang kedua adalah mati yang merupakan kematian manusia. Ini berbeda dengan kematian benda. Kematian manusia itu bisa direncanakan. Bisa direkayasa dalam pengertian kita kepengen mati bagaimana itu bisa. Kita mau su'ul khotimah bisa, mau su'ul khotimah tidak bisa. Tergantung kita itu, pilihan itu sebenarnya. Ya. Mati dalam keadaan muslim bisa, mati dalam keadaan kafir bisa, silakan pilih. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, kalau ini kita kaitkan dengan tadi, dalam kalkulus khotimah itu, tadi yang harus kita jemput tadi itu, ya mari. Ya. Karena kematian itu sudah pasti datang, dan berkali-kali juga kita sudah mengetahui yang namanya kematian itu datangnya tidak pernah kulon-kulon itu. Ya, kita ini harus mempersiapkan diri kapanpun. Ya. Kita siap untuk dijemput kematian itu, yang memang akan menjemput kita tadi. Nah, silakan kita punya keinginan apa terkait dengan kematian kita itu. Belajar saja kita dari jamaah kita sendiri misalnya. Ada jamaah kita itu yang Masya Allah luar biasa. Saya mulai sekarang ini mulai menghafalkan Al-Quran. Coba. Sudah tua, Bu.
sekarang ini saya menghafalkan Al-Quran mulai. Saya tidak perlu mentarget. Apakah harus hafal atau tidak? Yang penting saya mulai menghafalkan. Dari manapun terserah. Ya, bisa dari mana saja. Karena apa? Saya ingin mati dalam keadaan memiliki hafalan Al-Quran. Coba seperti itu kan luar biasa. Sebab apa? Kalau tidak mulai dari sekarang ini, sampai kapanpun, sampai mati pun, hafalan Al-Quran satu ayat sekalipun tidak akan punya. Tapi kalau dimulai sekarang, sampai dengan mati, nanti kapanpun, masih tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan mungkin 10 tahun lagi, sudah punya banyak hafalan. Dan Alhamdulillah yang saya tahu, Masya Allah, Juz Amma sudah hafal, Yasin sudah hafal, Al-Waqiah sudah hafal, Ar-Rahman sudah hafal, Al-Baqarah sudah mulai. Loh ini kan luar biasa. Ingin wafat dalam keadaan punya hafal Al-Quran. Ini bisa direncanakan, itu bisa direkayasa itu. Bisa diusahakan itu. Nah silakan, bapak-bapak tidak harus seperti itu. Ya. Silakan mungkin ibu-ibu, wah saya kepengen nanti besok mati di tengah-tengah anak yatim kita itu. Jadi tidak harus betul-betul di tengah-tengah anak yatim, tidak begitu. Ya. Misalnya dalam keadaan betul-betul mengabdi dan menyantuni anak-anak yatim. Betapa indahnya itu. Pak Sandiman itu misalnya, wah sudah mungkin ya, saya membayangkan kira-kira itu. Saya kepengen mati di tengah-tengah kaum fukara, kaum miskin, kaum yang terlantar, sehingga seluruh hidupnya diabdikan untuk mengembangkan orang-orang. Ada enggak Pak Sandiman? Ustaz Diman aja ya. Lu itu pilihan. Ya. Silakan ya. Tapi secara umum tadi ya, namanya husnul khotimah. Tapi kan kita kan punya kekhasan sendiri sini, punya kelebihan sendiri-sendiri yang silakan itu dikembangkan semampu kita. Ya. Nah ini monggo ya. Jadi ini saya sebut contoh-contoh dari warga kita sendiri ini, mudah-mudahan ya, ternyata itu bisa dilakukan. Silakan ibu-ibu kepengen punya cita-cita ketika mati dalam keadaan apa monggo. Ya. Yang penting ojo kayak mati nih mau kambing, ojo kayak mati nih wedhus, ojo kayak mati nih ya. Sekedar matinya lampu ini jangan, ya. Matinya radio jangan. Ya. Ini kita manusia yang memang bisa merencanakan kematian kita tadi. Oleh karena itu ya monggo ya dengan keinginan kita husnul khotimah itu ya kita wujudkan betul dengan tindakan, dengan upaya. Ya. Dan Al-Quran sebenarnya juga sudah memberikan tuntunan kepada kita. Ya meskipun yang namanya kematian itu kapan saja, bisa usia pendek, menengah atau bahkan panjang. Ya. Tapi Al-Quran rupanya cukup bijak gitu ya. Orang itu diminta untuk betul-betul sadar akan kematian dan sudah betul-betul mempersiapkan kematian itu ketika berumur 40 tahun. Nah, sekarang yang tidak tahu, ada yang sekarang ini ada yang di bawah 40 tahun? Barat Nah ya. Tapi saya kira sebagian besar sudah lebih. Al-Quran ternyata menuntunkan orang itu kalau sudah 40 tahun, ya, itu diajarkan untuk berdoa. Doanya itu yang sering kali saya baca kalau jadi imam di masjid itu. Ya. Nanti tolong dibuka di surat apa itu? Al-Ahqaf kalau tidak salah. Al-Ahqaf berarti surat 46 itu ayatnya ayat 15 kalau tidak salah. Pak Muzairi juga sudah sering mengamalkan doa itu. Ya. Doanya begini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Eksplisit dituntunkan untuk orang yang sudah berusia 40 tahun. Al-Quran itu jarang menggunakan atau menyebut usia manusia secara kuantitatif pasti seperti jarang. Biasanya hanya secara kualitatif. Sobia itu bayi, tiflon anak-anak, gulan remaja, syaikhun itu orang tua. Ya. Tapi ada yang disebut eksplisit usia 40 tahun ini. Nah, usia 40 tahun itu merupakan usia kematangan secara psikologis. Ya. Makanya rahasianya juga Nabi itu pada umumnya juga diutus oleh Allah juga ketika usia 40 tahun ini. Dan orang kalau berusia 40 tahun itu sudah matang, sudah matang. Jadi 40 tahun kalau kita akhir insya Allah berikutnya ya akan baik. Nah kalau sudah 40 tahun itu tadi doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, tunjukilah aku untuk apa? Untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Ya. Jadi orang yang sudah 20 tahun itu ya selalu sadar diri, tapi juga sadar juga kepada tadi ya orang tuanya. Mohon jauh bapak-bapak, jangan dikira yang namanya anak itu selalu anak kecil, itu bukan. Ya. Kita itu kan juga anak. Sampai Pak Effendi yang rambutnya sudah putih semua ini juga tetap anak. Anaknya siapa? Anaknya ibunya. Itu tidak menjadi anak, itu tidak pernah. Bahwa sekarang ini Pak Effendi jadi bapak, bahkan jadi kakek, itu tidak masalah, oke-oke saja. Tapi status sebagai anak itu tidak pernah hilang. Ya. Makanya harus kita orang tua. Bersyukur kepada Allah ya, atas nikmat yang sudah diberikan kepada orang tua. Lalu kemudian, ya, tidak hanya itu, ya. Wa a'malu shalihan tardah. Kalau orang sudah berusia 40 tahun itu juga berdoa kepada Allah untuk bisa diberi kemampuan untuk beramal secara lebih banyak, lebih baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah 40 tahun harus meningkatkan amal soleh. Ya. Jangan kalau sudah 40 tahun ya biasa-biasa aja seperti sebelumnya, jangan. Apalagi sudah 50 tahun, apalagi sudah 60 tahun, apalagi sudah 70, lebih-lebih lagi itu. 40 tahun aja sudah seperti itu harusnya. Lalu yang ketiga, wa aslih fi dzurriyyati. Orang yang sudah berusia 40 tahun itu juga harus sudah, kalau tadi juga berorientasi pada orang tua, berorientasi pada keturunan, anak, ya. Anak cucu. Sebab pada umumnya orang yang sudah berusia 40 tahun ya sudah punya anak biasanya. Oleh karena itu ya, jangan mikir dirinya, mikir anaknya juga. Berbuat apapun selalu ingat anak itu. Jangan kok 40 tahun tapi rumah sakit belum di anak itu ya. Tingkahnya masih malah seperti kekanak-kanakan ya. Jangan. Sudah pikirkan anaknya. Anaknya juga sudah menjadi anak yang soleh. Berusaha. Terus mendidik anak dengan serius. Meskipun ini semua tadi doa ya, tadi kan doa ya, minta diberi kemampuan bersyukur, diberi kemampuan beramal soleh, diberi keturunan yang soleh-soleh. Nah yang dua terakhir itu pernyataan. Orang yang sudah berusia 40 tahun itu kemudian menyatakan, ini tubtu ilaika. Ya Allah, aku menyatakan, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Jadi taubat itu harus sudah, usia 40 tahun terus taubat itu. 40 tahun itu isinya ya nahil. Yang kira-kira satu usia ya nah. Tapi nak 40 tahun ya tobat insyaallah. Berikutnya mudah-mudahan tobat terus. Sudah tobat 40 tahun karena apa? 40 tahun ini kira-kira wis meh game lah ya. Oh nyatanya sing guru 40 tahun wis akeh. Jadi kok luwih panjang ya alhamdulillah bonus. Sudah siap-siap. Dan yang terakhir juga menyatakan diri wa inni minal muslimin.
dan sungguh ya Allah, aku termasuk golongan orang-orang Islam yang betul-betul berserah diri kepadamu ya. Siap ya. Berserah diri termasuk siap untuk mati itu. Karena apa? Memang sesungguhnya di ayat yang lain Allah itu melarang orang mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti kalau nggak muslim itu sebenarnya dilarang mati sebenarnya. Ya, sebenarnya. Jadi kalau tidak muslim kok mati itu jadi mati nekat itu jadi. Ya, melanggar larangan Allah itu berarti sebenarnya. Radio. Ya. Seperti radio ya. Ya. Jadi sekali lagi keinginan husnul khotimah tadi itu harus betul-betul diikuti dengan usaha, direncanakan betul, didesain betul, bahkan mungkin ada cita-cita khusus yang perlu kita kejar sehingga nanti kita tuh dikenal orang betul sebagai tadi itu misalnya. Wah. Orang yang mengabdikan diri pada apa silahkan dipilih lah, misalnya yang khas begitu misalnya. Kalau kepingin begitu, kalau tidak pun juga tidak masalah sebenarnya. Ya semuanya husnul khotimah. Tapi ada orang-orang yang seperti itu. Nah ini. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang ya bisa seperti Ibu Zainun tadi. Ibu Hajjah Zainun ya, diberi usia panjang tapi baik amalnya. Dan mudah-mudahan ketika kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tidak tahu sampai kapan lagi kita masih berapa tahun lagi, tapi harus kita mulai dari sekarang juga. Ya, sekarang juga. Karena seharusnya sudah mulai dari 40 tahun. Ya, sekarang juga kita mulai. Sehingga dengan begitu lalu kita sudah mengamalkan ayat ini dan mudah-mudahan dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu ya kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang betul-betul beriman, bertakwa ya, sehingga ya kita nanti layak mendapatkan balasan yang dijanjikan oleh Allah yang berupa surga yang senantiasa kita minta itu. Inna nas'aluka al-jannah gitu ya. Dan kita berlindung dari neraka itu. Wa na'udzubika minan nar. Mudah-mudahan betul-betul terwujud doa-doa kita itu. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini apa yang saya sampaikan Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu mungkin kepanjangan ya. Satu kadang-kadang kalau sudah ngomong tuh ya sok lupa gitu ya. Ya mohon maaf dengan segala kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.